Setiap generasi dipengaruhi oleh perbedaan dari segi sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Gen Z yang lahir antara tahun 95 hingga 2010 merupakan generasi yang paling mahir secara teknologi, sehingga secara tidak langsung memiliki andil pada signifikansi global. Nyatanya, kemajuan teknologi yang pesat tidak lantas mengembangkan awareness seseorang terhadap tubuhnya sendiri. Fase remaja yang disertai oleh perkembangan kepribadian, emosionalitas, dan psikososial seharusnya telah dibekali oleh pendidikan seksual yang tepat. Pendidikan seksual tidak semata-mata hanya membahas kesehatan reproduksi, sehingga sosialisasi sedini mungkin perlu dilakukan supaya anak mampu bersifat terbuka terhadap orang tuanya. Kurangnya sosialisasi pendidikan seksual membuat remaja di Indonesia semakin jauh dari ketepatan pemahaman seksualitas. Selain itu, di Indonesia, fenomena hamil di luar nikah sebagai akibat dari hubungan seksual pranikah menjadi aib pelaku maupun keluarganya, sehingga berdampak pada penyesalan secara moral. Kemudian, maraknya aborsi ilegal ditunjukkan oleh kasus malapraktik aborsi di daerah Jakarta Pusat. Aborsi ialah tindakan penghentian kehamilan dengan cara merusak ataupun menghilangkan janin sebelum masa kelahiran. Di samping itu, kurangnya pengetahuan seksual masyarakat Indonesia juga berimbas pada peningkatan jumlah penderita infeksi menular seksual atau IMS, khususnya HIV dan AIDS. SMS Reminder sebagai salah satu program pencegahan HIV/AIDS di Kabupaten Batang, Jawa Tengah pun tidak memiliki perbedaan yang signifikan dalam mempengaruhi pengetahuan serta sikap masyarakat dalam mencegah HIV/AIDS. Selain itu, pelecehan dan kekerasan seksual pun menjadi salah satu permasalahan sosial yang rentan terjadi di Indonesia. Kultur di Indonesia yang umumnya menjauhi pendidikan seksual secara tidak langsung telah menjadi budaya disebabkan oleh anggapan masih di bawah umur. Padahal hal-hal ini termasuk tindakan pelecehan seksual. Apabila seseorang mampu mengontrol hal tersebut melalui pemahaman seksualitas, kasus ini dapat diturunkan secara signifikan. Ketika seseorang berusia 0 hingga 4 tahun, melihat dan menyentuh genital milik sendiri merupakan hal yang normal. Pada usia 5 hingga 9 tahun, seorang anak telah terekspos oleh informasi dari luar mengingat usianya yang memasuki prasekolah. Selanjutnya, pada rentang usia 9 hingga 12 tahun, pengarahan tentang pubertas serta masturbasi perlu disampaikan oleh orang tua secara tepat. Dan di usia 13 hingga 18 tahun, perlu pengarahan terkait harga diri dan kesehatan reproduksi. Dengan begitu, komunikasi antara anak dan orang tua tidak terhalangi oleh anggapan tabu terhadap suatu hal. Urgensi pendidikan seksual melalui media digital telah melahirkan beberapa program. Salah satu di antaranya ialah taulebih.id. Organisasi ini merupakan salah satu media penyampaian pendidikan seksual berbasis Islam. Pihak taulebih.id tersebut pun tidak jarang memberi kesempatan bagi para pemuda-pemudi Indonesia untuk turut berpartisipasi dalam beberapa programnya untuk menyampaikan pengetahuan seksualitas di bawah naungan dokter dan psikolog. Selain media digital, pengetahuan seksualitas juga dapat diakses melalui buku-buku anak. Salah satunya ialah media pop-up book. Media pop-up book dapat menjadi salah satu terobosan baru bagi generasi muda dalam mengembangkan kreativitasnya sekaligus menjamin keberlangsungan pengetahuan seksualitas untuk anak. Langkah kecil yang dapat dicetuskan ialah sesi pengingat pentingnya pengetahuan seksualitas yang disampaikan oleh dokter spesialis kandungan ketika calon orang tua sedang menjalani kontrol kandungan. Namun, tindakan ini butuh waktu yang lama hingga menjadi suatu kebiasaan. Pemahaman sang anak tentang pengetahuan seksualitas dapat dilakukan melalui seminar-seminar yang tersedia di beberapa platform digital. Oleh karena itu, keaktifan orang tua pun sangat diperlukan dalam pemilahan kontennya. Media digital sebagai penanganan utama pendidikan seksual tentulah lebih menjangkau daerah-daerah kecil. Akan tetapi, tidak semua daerah di Indonesia memiliki akses yang fleksibel untuk berkonsultasi secara daring. Oleh karena itu,
Komunikasi langsung antara orang tua, sang anak, dan praktisi dapat menjadi program utama sesi konsultasi pendidikan seksual. Program Tahu Tubuhku merupakan rangkaian sesi konsultasi bertahap yang wajib dilakukan oleh orang tua dan anak ketika anak telah memasuki usia tertentu. Sama halnya dengan program pemerintah tentang kewajiban vaksin untuk anak ketika ia berusia 0-11 bulan, 18 hingga 24 bulan, dan usia sekolah dasar, program Tahu Tubuhku memiliki sistem yang serupa. Sesi konsultasi ini berbentuk diskusi bersama psikolog dan beberapa partisipan diskusi lainnya. Psikolog berperan sebagai moderator dan fasilitator, layaknya Focus Group Discussion atau FGD. Jumlah maksimum partisipan yang dapat bergabung dalam satu sesi ialah 10 orang agar penyampaian informasinya efektif. Lalu untuk durasi penyampaian materi pendidikan seksual tidak lebih dari 45 menit dengan tambahan sesi tanya-jawab apabila diperlukan. Program ini merupakan langkah preventif, bukan pengobatan. Secara tidak langsung, kualitas SDM di Indonesia akan meningkat akibat perkembangan kesadaran tiap individu dalam mencegah hal-hal yang tidak diinginkan sebagai dampak buruk penyimpangan seksual.